Sini kami berkumpul, esok kami berpencar, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang ombak lautan, berbicara tentang bintang di langit. Kami berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kesejatian, tentang apa saja. Malam boleh berlalu, gelap boleh menghadang, di sini kami tetap berdiri, di sini kami tetap berpikir, di sini kami tetap terjaga, di sini kami tetap waspada, di sini kami membuka mata, di sini kami selalu mencari kesejatian diri. Alang-alang bergerak, mata kami berputar, seperti elang kami melayang, seperti air kami mengalir, seperti mentari kami berputar, seperti gunung kami merenung, di lingkaran kami berpandangan, di lingkaran kami mengucapkan, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada para penonton Ansor Surabaya TV, channel YouTube kita. Jadi di sini kita akan mewawancarai salah satu presidium Gus Durian Jawa Timur, sahabat Yuska Harimurti. Selamat malam, Mas. Selamat Gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Iya, Mas. Ini kan besok kita sekarang maksudnya Harlah Ansor ke-87 pada tanggal 24 April 2021. Jadi sudah 87 tahun gerakan pemuda Ansor beredar di Indonesia, atau sudah malang melintang dengan segala khidmat dan pengabdiannya ke bangsa dan negara. Saya ingin jenengan bercerita bagaimana hubungan dengan Ansor Banser selama ini. Biasanya kan saya lihat beberapa kali Gus Durian ini selalu menggandeng Ansor dan Banser dalam berkegiatan. Ya. Oke, monggo Mas. Mulai ini ya. Oke. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan selamat hari lahir
ke 87 tahun untuk sahabat-sahabat Ansor. Jadi Ansor dan Gus Durian itu ibarat belahan jiwa. Jadi sebenarnya roh dari Gus Durian itu juga ada pada sahabat-sahabat Ansor. Maka keterlibatan Ansor dengan Gus Durian itu jadi hukumnya wajib, teman-teman. Nah, di satu sisi selama hampir 10 tahun Gus Durian ada pasca wafatnya Kiai Abdurrahman Wahid, di berbagai kota keterlibatan sahabat-sahabat Ansor itu sangat penting sekali bagi kami, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari sahabat-sahabat Ansor, khususnya teman-teman Ansor ya. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya selain fungsi Ansor sebagai penjaga aswaja, teman-teman Ansor dan Pansor itu merupakan roh daripada perjuangan menjaga NKRI itu sendiri. Maka sangat penting artinya bagaimana sahabat-sahabat Ansor ini bisa mempertahankan eksistensinya, komitmennya, kemudian kelurusan semangatnya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, saya memahami bahwa tugas ini menjadi hal yang sangat tidak mudah karena dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang motivasi orang-orang untuk masuk Banser, itu akan menjadi semacam tantangan tersendiri bagi teman-teman Ansor untuk menjaga kesulitan mulai dari tingkatan atas sampai tingkat bawah. Nah, saya berpikir bahwa untuk ke depan tantangan kawan-kawan sahabat Ansor itu juga semakin tidak akan lebih mudah karena pada saat teknologi menjadi semakin maju, di mana setiap orang itu bisa menjadi narasumber kalau dalam bahasa Arab, di mana semua orang bisa menjadi tokoh agama dengan mudahnya, bagaimana semua orang bisa menyampaikan dalil-dalil atau ajaran-ajaran agama yang disesuaikan dengan kemauannya, itu menjadi tugas sahabat-sahabat Ansor untuk bisa turut memfilter kemudian menjaga masyarakat agar bisa menerima informasi yang benar. Nah, di sini peranan sahabat Ansor bagi kami dalam berbagai peristiwa, mulai dari kasus bencana, kemudian saya masih ingat ketika peristiwa bom di Surabaya, kami mengajak sahabat-sahabat Ansor untuk kemudian melakukan gerakan menolak gerakan terorisme di Surabaya. Dan itu disambut dengan sangat luar biasa, dengan persiapan yang sangat singkat, cuma 1 hari, tapi kemudian kami bersama dengan teman-teman lintas agama lain itu merasa aman ketika kami bisa berjalan dengan sahabat-sahabat Ansor. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kami yang ada di berbagai kota ini tidak ada sahabat-sahabat Ansor atau Banser. Tentu perjuangan kami akan lebih berat. Gitu. Maka di dalam beberapa bagian dari hati saya, juga teman-teman Gus Durian, merasa sangat berterima kasih dan perlu untuk mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor. Dalam usianya ke-87, yang saya pikir juga bukan menjadi umur yang muda lagi, karena saya pikir ini juga sebuah usia yang sangat matang sebenarnya. Selain sisi daripada membuat para seluruh kadernya menjadi semakin profesional, mungkin sahabat Ansor bisa salah satu tugas dari Ansor ke depan adalah juga turut memberikan kesejahteraan untuk para anggotanya. Itu usulan dari saya, karena saya lihat memang banyak kawan-kawan Ansor yang berada dalam situasi ekonomi yang kurang bagus, tetapi luar biasanya mereka masih terus, motivasinya sangat kuat sekali, tawaduknya sangat luar biasa. Saya perlu belajar banyak dari sahabat Ansor, khususnya juga teman-teman Banser ya, yang mereka bisa satu komando, bisa kemudian bisa bergerak tanpa tanpa banyak administrasi, tapi bisa bergerak secara langsung, dan itu seolah-olah sudah menjadi refleks bahwa sadar bahwa dari setiap teman-teman Ansor atau Banser untuk selalu terlibat di dalam menjaga NKRI pada khususnya. Itu saya merasa saya perlu belajar banyak. Bagaimana mereka berjuang tanpa pamrih, kemudian ikut melakukan tugas-tugas sosial, kemudian melakukan tugas-tugas yang
saya pikir di satu sisi akan menjadi pilar dalam menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai roh bangsa ini dengan segala cara, dengan segala latar belakang yang mereka punya, mereka tetap terus berjuang sama saya ini. Saya memahami memang akan ada beberapa mungkin ada beberapa konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi, tapi saya pikir teman-teman Ansor dan Banser di lapisan bawah, mereka tetap komitmen dengan segala tugas-tugasnya. Itu yang membuat saya luar biasa begitu. Tawaduknya pada kiai itu juga sangat luar biasa. Beberapa orang itu mempunyai kemampuan agama yang saya pikir layak untuk diperjuangkan menjadi tokoh agama malah saat itu. Dengan hafalan Qur'annya, sholawatnya, kemudian dengan segala pengetahuannya tentang hubungan antara agama dengan negara memang. Itu sangat luar biasa. Dan saya pikir di balik semakin hebatnya Ansor secara organisasi, akan lebih bagus juga kalau seandainya orang-orang di dalamnya juga bisa semakin kuat secara profesional, semakin sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, dan Gus Durian akan mendukung penuh untuk hal seperti itu. Karena memang kalau kemudian teman-teman Ansor atau Banser ini kuat, kami juga merasa semakin aman. Dan kami akan terus berjalan seiring dengan kawan-kawan sahabat Ansor atau Banser dimanapun kami berada. Jawa Timur itu Gus Durian itu ada di 38 kota. Dan hampir keseluruhannya itu berjalan bersama dengan teman-teman sahabat Ansor atau Banser, juga teman-teman di LPBI untuk urusan kebencanaan semuanya. Dan soalnya memang tidak bisa terpisahkan. Walaupun ada beberapa kota yang masih belum bisa menjalin, saya pikir itu hanya masalah waktu saja, karena juga semakin hari juga kita akan semakin merapat. Gus Durian tanpa Banser Ansor tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan bisa sukses melaksanakan setiap tugas dan tugas-tugasnya. Maka kemudian kalau Gus Durian kalau teman-teman Ansor dan Banser itu juga kuat, maka kami juga akan menjadi semakin kuat. Sementara begitu, Mas. Oke. Saya juga beberapa kali mengetahui dan ikut menyebarkan kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya dan Satkorcap Banser Kota Surabaya bersama Gus Durian. Dan ini memang luar biasa. Jadi mulai beberapa kali kita sharing kegiatan seperti kemarin di banjir NTB dan di gempa NTB, gempa di Lombok dan yang lain-lainnya. Nah, ini menurut Mas Yuska, kira-kira apa yang melatar belakangi begitu semangatnya khidmat Ansor dan Banser ini kepada kemanusiaan, terus kepada kebangsaan dan kenegaraan. Jenengan ini kan orang luar gitu, yang selalu memotret dan selalu berdampingan dengan kader Ansor dan Banser. Jadi kami ingin tahu gitu kira-kira apa pendapat jenengan. Kalau saya yang berpendapat kan nanti dikatakan narsis gitu loh. Jadi saya pikir begini, karena dasar-dasar yang dimiliki teman-teman sahabat dari sahabat-sahabat Ansor atau Banser itu semuanya kan diperoleh dari pendidikan dasar yang diperoleh. Dan yang paling penting, banyak para sahabat Ansor Banser itu melanjutkan kiprah dari keluarga sebenarnya. Jadi ada yang Banser itu bapak itu Banser, Bayo Banser. Jadi sudah menjadi gen ada sanatnya lah Mas ya. Ada jadi bagian dari darah yang mengalir gitu. Jadi kalau kemudian hal seperti itu, kecuali untuk yang memang baru mengenal NU, baru mengenal sahabat-sahabat gerakan-gerakan dari Ansor Banser atau khususnya teman-teman NU, maka itu akan diperoleh di sistem pendidikan yang diperoleh mereka, di pendidikan dasarnya, di dasarnya, dan itu sudah termaktub di dalam tujuan pendirian dari Ansor itu sendiri. Jadi kan sudah jelas di sana dikatakan bahwa Ansor didirikan tugas utamanya adalah menjadi penjaga aswaja di Indonesia pada khususnya. Dan itu mendarah daging pada teman-teman pada sahabat Ansor atau Banser di daerah-daerah. Nah,
Kemudian yang mendasari juga adalah bahwa Islam dan tradisi atau yang dikatakan Islam Nusantara itu menjadi semacam perjuangan yang selalu tertanam di dalam sahabat-sahabat Ansor Banser, di dalam ucapan maupun tindakan mereka. Jadi mereka akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ansor Banser ini selain berbicara tentang agama, juga berbicara tentang kebangsaan, juga berbicara tentang kemanusiaan. Itu bagian yang terpisahkan. Dan itu saya pernah baca di beberapa bagian artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang masalah pendidikan dasar di pendidikan Ansor atau Banser. Dan itu sangat mendarah daging, kecuali memang itu diperkuat oleh faktor keluarga mereka. Terus Bayi NU, kemudian Bapak NU, dan itu mendarah daging, tidak bisa dilepas. Kecuali ada peristiwa yang luar biasa, itu yang membuat mereka pindah, umumnya tidak menjadi orang NU. Biasanya mereka itu karena faktor politik atau faktor ideologi yang kekurangan info. Kalau ada orang Ansor atau Banser kemudian berpindah, berpaling dari NU, itu mungkin dia kurang update saja. Mungkin dia tidak punya kawan, kemudian terus kumpul mana karo Banser liane. Nah, itu yang membuat mereka kemudian pindah. Tetapi di satu sisi kekuatan dari Banser Ansor yang kemudian bisa bertahan sampai 87 tahun itu adalah semangat mereka, misi mereka bahwa mereka mereka ada itu bukan hanya karena faktor agama. Tugas mereka juga adalah menjaga pilar-pilar kebangsaan dan juga mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari ajaran agama. Gitu Mas, menurut saya loh ya. Menurut saya begitu. Ya Mas. Ini yang terakhir, mungkin karena ini kan masih ada beberapa narasumber yang perlu kita wawancarai, jadi kita bisa fokus ini kan tentang Gus Durian. Jadi harapan jenengan ke depan, khususnya bersama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya dan Satuan Koordinasi Banser Kota Surabaya, dalam rangka Harlah ke-87 ini seperti apa harapan jenengan ini? Pertama, Ansor dan Banser harus menjadi semakin kuat. Kalau kemudian Ansor Banser menjadi kuat, mulai dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah, maka orang-orang yang selama ini bergantung di balik, mencari keamanan di balik Ansor Banser itu menjadi semakin nyaman. Kedua, saya pikir ke depan, Gus Durian dan Ansor Banser bisa meningkatkan program-program kerjasamanya dalam tingkatan mulai dari tingkatan struktural sampai pada kultural. Karena basis di Gus Durian ini berbagai latar belakang, maka Gus Durian akan selalu mau menjadi jembatan komunikasi seandainya teman-teman Ansor atau Banser menginginkannya. Intinya bahwa kami akan selalu mendukung dan berada bersama Banser di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih Mas atas waktunya. Salam buat sahabat-sahabat jaringan Gus Durian di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Oke, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tokoh toleran, tokoh kebangsaan yang betul-betul hari ini menjadi mentor kami berbicara tentang bangsa. Maka dari itu kami ingin bertanya kepada beliau dan bercerita kepada beliau tentang perjalanan beliau ke Vatikan bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser Haji Yakub Khalil Thomas. Pada beliau Pak Toto Lusida, monggo Pak, silakan. Bagaimana ceritanya menarik di mana mulai awal sampai akhir. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat milad GP Ansor. Sama-sama Pak. Pemuda Ansor. Keberapa ini Gus Hafif? 87 Pak. Wah, 87.
Berarti Ansor ada sebelum Indonesia merdeka ya? Iya, Pak. Wah, selamat. Jadi terima kasih waktunya, sahabat semua. Saya Toto Lusida, saya asli Surabaya, anak buahnya Gus Afif. Saya tinggalnya di Surabaya, cuman sekarang kebetulan jadi wirawiri, wirawiri. Ya ke Surabaya, ke Jakarta, seminggu di Surabaya, seminggu di Jakarta, karena kebetulan ada beban sosial saya sebagai Ketua Umum Real Estate Indonesia untuk nasional, sehingga banyak berterbangan ke daerah-daerah. Nah, sebelum saya menjadi Ketua Umum REI, waktu masih Sekjen, memang saya pertamanya ketemu Gus Yahya Stakuf. Nah, sama Gus Yahya menyampaikan, saya itu kepingin ketemu Bapak Paus Fransiskus di Vatikan. Gimana caranya? Karena saya ini sudah kenal semua di Eropa, Amerika, sudah ada pernah breakfast meeting dengan Donald Trump juga. Sehingga kepingin ketemu Paus Fransiskus. Saya ngomong, Gus serius? Iya. Untuk apa? Ya, untuk kehidupan toleransi antar agama. Kemudian saya bantu proses, dibantu Uskup Agung Pontianak, dan juga ada Romo dari Pontianak, Romo Robini yang punya hubungan khusus ke Vatikan. Berhasil kita diundang ke Vatikan pada bulan September 2019. Setelah berhasil, beliau waktu itu Gus Yahya adalah Wanting Pres. Jadi mengajukan izin ke Presiden, banyak yang mau ikut. Sehingga akhirnya yang ikut itu ada 19 orang. Kalau nggak salah, dan salah satunya itu ada dari Setnek, namanya Totok juga. Kebetulan agamanya Katolik, tapi senang pakai kopiah. Jadi beliau ikut semuanya ke Vatikan 7 hari, termasuk perjalanan. Kita ke Vatikan, mendapat schedule untuk ketemu dengan Bapak Paus, tapi yang diterima waktu itu hanya saya, Uskup Pontianak, dan Gus Yahya. Menunggu audiensi yang dilakukan secara umum dulu oleh Paus, kita semua nunggu. Saya di sisi tamu negara, Gus Yahya dan teman-teman Ansor ada, termasuk Gus Solah segala dari Jawa Tengah, ada di seberang sebagai tamu umum yang tidak didatangi Paus. Sempat Gus Yahya sama saya tanya, karena topinya, bajunya uskup dan semuanya itu sama dengan baju gamis kurang lebihnya, tapi topinya topi seperti orang Yahudi. Nah, warnanya ada yang merah, ada yang oranye. Gus Yahya tanya saya, apa beda nih, Mas Toto? Oh, kalau merah itu uskup, seperti misalnya uskup Surabaya. Lah kalau oranye itu kardinal, koordinatornya para uskup di suatu negara. Oh, berarti paling tinggi itu putih ya, Paus? Ya, ada yang lebih tinggi daripada putih. Ada, Gus. Warnanya apa? Ireng, kopiannya dicekeli terus. Kurang ajar awakmu. Nah, setelah ketemu langsung dipaparkan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah
organisasi non-government, NGO, non-government organization yang terbesar di dunia, diperkenalkan dan kemudian menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dan Nahdlatul Ulama mengundang Bapak Paus untuk ke Indonesia. Disambut positif oleh Bapak Paus, kemudian cerita bagaimana Islam, bagaimana NU dan lain-lainnya. Setelah itu juga ketemu saya, selesai, ke sebelah saya itu Menteri Luar Negerinya Argentina, daerah aslinya Bapak Paus. Ngomong pindah lagi ke negara lain. Nah, di seberang itu Gus Yakut teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Holy Father, Indonesia, Muslim. Nah, Bapak Paus itu memang sangat tertarik untuk hubungan toleransi antar agama. Begitu dengar itu, dia lupa dengan tamu negara lainnya, dia langsung jalan ke tempatnya Gus Yakut. Jadi saya hanya foto waktu berbincang-bincang, Gus Yakut dan teman-teman Ansor malah bisa foto bersama, bisa salaman satu-satu. Bahkan beliaunya, Bapak Paus naik mobil lagi itu yang disapa hanya kelompok Ansor, yang lain enggak. Tapi di situ ada satu peristiwa yang sempat diviralkan bahwa kenapa yang namanya Toto itu, Pak Toto dari Setnek itu kok cium tangan. Saya juga nggak pernah nanya beliau itu Muslim atau apapun agamanya. Begitu viral, Gus Yahya sama saya nanya, loh, jenengan kok cium tangan kenapa? Loh, aku Katolik ya. Oh, ternyata dia Katolik. Jadi bukan anggota Ansor. Jadi itu sekaligus pada malam ini kita netralisir, meskipun Gus Yakut sudah pernah netralisir sebelum jadi Menteri Agama, bahwa itu bukan agamanya, bukan Islam. Saya sempat ditanya juga sebelum berangkat itu, saya ingat ditanya Pak Menteri ESDM waktu itu, Pak Ignatius Yonan, yang asli Surabaya, teman saya mulai dulu. Gue ngajak teman-teman Muslim ini kenapa? Untuk anak cucu. Kenapa untuk anak cucu? Kita hidup itu sekarang sudah borderless. Jadi tidak ada batas antar negara, tidak ada batas antar agama. Jadi tidak boleh menyalahkan lagi antar agama. Tujuan agama semuanya adalah baik dan damai. Tidak bisa diperdebatkan karena agama itu adalah iman, bukan di otak, bukan di rasio kita. Sehingga supaya anak cucu kita hidupnya berdampingan dan saling bertoleransi utuh di Indonesia, saya perlu mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana agama Katolik di pusatnya. Dan kebetulan saat itu sudah selesai pembangunan masjid di Kompleks Santo Petrus Vatikan. Jadi teman-teman Muslim yang tur ke Vatikan juga bisa sholat karena sudah ada masjid di Vatikan. Jadi Gus Yahya sama uskup yang mengunjungi ke masjid itu. Kenapa Gus Yakut tidak ikut? Gus Yakut itu salah makan, sempat diare lebih dari 24 jam saat itu. Kenapa? Karena makanannya kita bingung. Terus terang saya juga bingung, mana yang babi, mana yang enggak. Karena di Italia itu campur jadi satu, akhirnya kita makannya cuma ada satu tempat yang namanya restoran Turki. Dekat sebelah hotel. Jadi kita cangkruknya di situ, makannya di situ. Ada satu makanan yang cukup pedas dan kecut katanya. Dicoba sama Gus Yakut. Habis makan dia diare gak berhenti. Sehingga sempat tidak ikut beberapa acara, termasuk kunjungan ke masjid di Vatikan. Tapi inti dari semua kunjungan kita memang
berjalan lancar dan semuanya bisa dimengerti, termasuk ketemu kardinal yang membawai komisi antar agama. Sejak itu kemudian sampai hari ini Gus Yahya sudah 4 kali ketemu dengan Paus. Bahkan pernah pribadi pertemuan berdua hampir 1 jam berdiskusi untuk antar agama. Khususnya agama Islam untuk berdampingan dengan agama Katolik. Dan hari ini pun, saya minggu lalu, itu saya sudah tanda tangan MOU kerjasama dalam usaha dengan KAHMI. Kalau nggak salah, K-nya itu keluarga atau kelompok, saya kurang jelas. Yang A-nya itu adalah alumni HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Langsung Pak Bang Viva Yoga selaku Ketua Presidium dengan saya tanda tangan. Dan di situ kita sepakat bahwa tidak ada lagi jaga jarak untuk HMI dengan yang non HMI. Karena mulai dulu itu saya kuliah itu adanya HMI dan non HMI. Non HMI itu terdiri dari apa? Ada PMII yang di bawah NU, ada PMKRI, ada macam-macam, GMKI dan lain-lainnya. Nah, ayo kita bersatu membangun Indonesia bersama tanpa membeda-bedakan agama, suku, supaya ekonomi ini bisa maju. Karena waktu itu kita bahas bagaimana sekarang yang namanya di Maluku Utara itu pasir di atas tanah itu sudah mengandung nikel. Sedangkan di Australia, di Amerika harus masuk ratusan meter di bawah tanah dengan korban banyak orang meninggal untuk mencari baik tembaga, nikel, dan lain-lainnya. Kalau di Indonesia tetap masih senang diadu domba, dibuat demo-demo rame-rame, kita kapan majunya? Nah, untuk itu saya menghimbau pada milad GP Ansor, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Ayo dari Ansor juga menjadi pengusaha. Supaya kita membangun Indonesia ini yang luar biasa kayanya ini bisa maju menjadi negara maju. Tapi kita nggak mungkin bisa kalau cuma ngimpi. Cuma tiap hari mimpi ngelamun. Saya ingin, ayo kita sama-sama. Kami sudah bersedia. PMII yang mulai dulu bergandengan tangan dengan menggandeng tangan kaum minoritas yang lain. Harusnya yang di depan. Ansor yang selama ini menggandeng tangan mengamankan, berkorban nyawa untuk minoritas. Pengorbanan ini akan sia-sia kalau kita tidak bergandengan tangan. Jadi Anda sekalian ini adalah sumber utama ujung tombak kita untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Jadi dalam milad GP Ansor ini saya sampaikan sekali lagi, selain selamat atas milad yang ke-84 ya, Gus ya? 87, Gus. 87 luar biasa. Saya juga mengajak dengan apa yang ada, apa yang diperjuangkan Gus Yakut di Jakarta yang banyak ditentang masyarakat luas, bahwa beliau adalah menteri segala agama. Harus kita dukung bersama. Karena tanpa dukungan jenengan, percuma Gus Yakut sendirian, nggak mungkin bisa berhasil. Tanpa dukungan Ansor Surabaya, nggak mungkin bisa berhasil perjuangan kita. Bahkan rencananya September nanti, saya, Gus Yahya, Gus Yakut,
akan mengulang ke Vatikan. Tapi pertemuannya bukan di Vatikan, di kota apa ya kemarin Gus Yahya yang komunikasi sekarang lebih erat, Lebih intens. untuk mengundang Bapak Paus datang ke Indonesia awal tahun depan. Yang memperjuangkan, mengundang dan mendatangkan adalah Ansor dan NU, karena yang mengajukan permohonan ke Presiden bukan saya, Gus Yakut yang mengajukan, dan Presiden sangat menyetujui dan sangat mendukung. Tapi tanpa Anda semua yang telah berjuang dan berkorban untuk Indonesia dalam kebersamaan, hal ini akan mustahil. Jadi bulan September nanti saya berangkat. Saya sudah, meskipun Paus tidak datang di Jawa Tengah, Gus Solah yang habis kehilangan, berduka anaknya meninggal, yang Ketua Ansor Jawa Tengah, bersedia ikut. Mungkin Jawa Timur nanti siapa mau, Gus Afif boleh. Tak sampaikan Gus Yakut nanti, supaya dalam artian gini, kebersamaan kita itu yang utama. Tanpa kebersamaan nggak bisa. Percayalah, Indonesia ini berapa ratus suku, sedangkan Amerika yang sukunya cuma tertentu aja. Sekarang terjadi kerusuhan, diskriminasi rasial. Bayangkan kalau Indonesia yang terjadi, sudah pecah Indonesia ini. Mungkin yang pertama merdeka Madura. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua saudara sahabat saya dari GP Ansor, baik yang di Jawa Timur, di Indonesia, maupun khususnya yang di Surabaya. Saya terima kasih sekali waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga menjadi hidayah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto yang sudah memberikan motivasi kepada kami, yang mana Ansor di perkotaan ini tantangannya sangat besar, Pak. Berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tetapi hari ini di Harla Ansor yang ke-87 ini kami ingin melakukan sebuah gebrakan-gebrakan yang mengandung unsur perkotaan, yakni dalam arti tentang kaderisasi, rekrutmen kader. Kita akan menggandeng banyak komunitas-komunitas untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya. Karena itu kekuatan dari perkotaan. Contoh seperti komunitas profesi, komunitas hobi, ini yang nantinya akan kita rekrut semua menjadi pasukan-pasukan Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna. Dengan tidak mungkin support by Bapak Toto Lusida. Mungkin itu. Terakhir Bapak, yang perlu saya tanyakan, menurut Bapak, bagaimana ke depannya untuk Ansor Surabaya di Harla ke-87 ini untuk menghijaukan kota Surabaya? Gimana Pak? Jadi memang memberikan warna ke suatu area, baik secara sosial maupun secara politis, karena kita tidak bisa menghindar dari yang bersifat politis. Malah kita merasa haram terhadap politis, malah kita ditipu sama politikus. Jadi kalau kita mau,
kita tahu, kita jalani, tapi kita punya prinsip. Nah, sekarang Surabaya kan sudah terkenal warnanya hijau, Persebaya hijau. Iya. Ya, warna yang diberikan dengan memberikan toleransi kepada semua dalam persatuan dan kesatuan ini nggak bisa hanya ngomong, harus memberikan warna. Lah, warna yang diberikan dari mana? Ya mulai dari kehidupan sosial dan kehidupan pemerintahan. Bukan saya menjadi provokator, ya, mulai dari Surabaya maupun nasional itu sangat diperlukan. Gus Yakut baru jadi seminggu semua orang mengagumi dan memuji. Tapi kenapa tidak mencoba dengan ansor-ansor yang lain untuk bergerak di daerah dan sampai dengan negara pusat? Nah, mencobanya dari mana? Ya dari Anda-Anda sekalian. Ayo, saya siap mengkomunikasikan dan membantu mengkomunikasikan dengan pemerintahan-pemerintahan yang ada. Apalagi sekarang Sidoarjo sama Gresik aja sudah asli orang Ansor. Iya. Saya ketemu Gus Yani itu memang disuruh Gus Yakut waktu itu. Dan saya ikhlas saja bantu Gus Yani. Dan sampai hari ini malah nggak pernah telepon saya. Karena saya sudah sangat puas dengan membantu menjadikan Gus Yani jadi Bupati Gresik. Supaya Gresik itu lebih maju, tidak seperti yang selama ini yang kasarannya mohon maaf monoton, jalan di tempat. Nah, untuk Surabaya bagaimana? Kita yang ada jangan saling menyalahkan, jangan saling mencari salahnya. Warna apa yang bisa Anda beri? Ayo kita maju bersama. Saya bisa bantu komunikasikan, mulai dari aparat penegak hukum, TNI, maupun dengan eksekutif maupun legislatif yang ada. Tapi bukan untuk ngajak ngelanggar hukum. Kalau ngelanggar hukum, saya ketandapan nanti. Iya. Kita maju bersama, karena Ansor ini yang harus memberi warna. Karena selama ini kasarannya nggak perlu jual kecap. Seluruhnya sudah tahu bahwa yang menjadi buffer balancing untuk pemersatu itu adalah GP Ansor. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan sungkan-sungkan bikin aja suatu usulan-usulan. Dibicarakan dalam GP Ansor Surabaya, melalui PC Surabaya, nanti saya follow up tindakan itu. Yang penting demi kota Surabaya, karena saya sudah janji sama Pak Erik bahwa perizinan pun yang saya bantu sampai hari ini sudah banyak selama Pak Erik menjabat, dan tanpa uang spesial pun saya. Karena saya sudah janji. Tapi kalau Anda membuat konsultan, membuat apa, ayo, ya pasti dapat uang dong. Karena gini ya, kalau Anda mau usaha, jangan lihatnya nanti, usaha saya untuk rakyat saya, untuk anggota Ansor saya. Kalau jadi pengusaha, ya harus untung. Kalau kamu jadi pengusaha nggak untung, itu naif. Udah nggak usah jadi pengusaha, daripada cuma ngomong. Kan gitu kan? Iya. Kalau pengusaha harus untung, tapi untungnya jangan sewenang-wenang, jangan semena-mena, dan harus ingat social life, karena kita hidup di Indonesia, bukan hidup di Singapura, bahkan di Amerika. Ekonomi kita ada sosialnya, jadi bukan komunis ya, ada sosialnya. Ekonomi kita ekonomi Pancasila, 50% bersifat sosial, 50% cari untung. Kalau kapitalis itu 100% cari untung. Iya.
Ayo kita berjuang. Kami sudah mau berjuang bersama. Ayo kita maju. Karena selama ini misalnya kami orientasinya jadi politikus, jadi pejabat. Sekarang enggak. Dia punya divisi kami itu untuk usaha. Apa tadi singkatannya saya lupa. Ansor juga harus punya dong. Jadi ada wakil ketua yang membawai untuk menjadi usahawan. Mulai dari UMKM. Saya dulu jadi pengembang real estate, saya mulai dari rumah sederhana di Nganjuk. Bukan saya ujuk-ujuk jadi pengusaha. Karena keluarga saya keluarga dokter, PNS semua. Jadi Anda juga pasti bisa kalau mau. Jadi supaya di Ansor ini ada unsur pengusaha, ada unsur pejabat, dan lain-lainnya. Ya. Ini Zoom-nya mau habis ini. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Mantap ilmunya. Dan ini akan saya sampaikan kepada Oke, siap. Akan saya sampaikan kepada seluruh 31 ketua PAC dan 154 ketua ranting dan kelurahan sekota Surabaya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor Surabaya, saya mau berbincang dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Hajah Laila Mufidah. Ning Mufidah, ini Harla Ansor ke-87. Kami mau tanya ke jenengan terkait tentang Ansor di perkotaan Surabaya ini harus bagaimana menurut cara pandang jenengan selaku anggota legislatif dari Kota Surabaya. Monggo Ning. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan merupakan suatu kehormatan buat saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Gus Afif, Ketua PC GP Ansor Kota Surabaya, yang memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk mengucapkan yang pertama, selamat hari ulang tahun GP Ansor Kota Surabaya yang ke-87. Betul. Betul, Semoga tetap semangat, menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengawal ulama dan negara. Tetap semangat juga, dan semoga tetap jaya, maju, jaya di udara, darat, laut. Semoga tetap menjaga keamanan, ya. Ojo lali, dijogo grejoi. Dan mudah-mudahan GP Ansor Surabaya selalu menginspirasi buat pemuda-pemuda pada umumnya untuk semakin untuk melakukan kegiatan yang positif, dan mudah-mudahan GP Ansor Surabaya juga bisa selain menginspirasi juga bisa menggerakkan para pemuda-pemuda yang ada di Surabaya ini menjadi garda terdepan untuk mengamankan dan terutama juga tentunya memajukan, harusnya ya juga bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Siap, Ning. Terus iya, biar wis gak ndelok semongko, gak ndelok apa, sing penting pokoknya Surabaya bagaimana supaya kondusif. Kan itu juga dilihat dari pemuda-pemudanya yang ada di Kota Surabaya. Nah, kalau GP Ansor selalu membuat perubahan dan gerakan-gerakan yang positif untuk pemuda-pemudanya, insya Allah di Surabaya ini kondusif dari apapun itu.
dan aman dari segalanya. Apalagi ini masa pandemi, banyak sekali yang dapat menyulut ya, karena ini urusan pandemi ini kan di samping itu juga urusan perut yang terutama. Nah, ini bagaimana agar meminimalisir dari kriminalitas terutama pemuda-pemuda, ada yang banyak pengangguran seperti itu. Nah, ini tugasnya GP Ansor untuk mengajak para pemuda-pemudanya ya berbuat yang baik-baik lah. Siap, Neng. Apalagi, Mas? Berarti pemuda ini di Surabaya harus matang dulu dalam segi ekonomi. Ya. Dan nantinya, Neng, Ansor Surabaya ini di perkotaan ini harus mampu dan mandiri sebagai pemuda hari ini menjadi kekuatan dan fondasi kota Surabaya. Salam kepada Gus Yakut Khalil Qaumas selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat dan selaku Panglima Tertinggi Banser. Beliau ini Hajah Laila Mufidah, Wakil Ketua DPR, dan insya Allah beliau bersedia menjadi Kepala Denwatser Banser Kota Surabaya. Siap, gerak. Kelodak. Terima kasih, Neng, ya. Ya, Atas saya rasa waktunya. ya, saya rasa tidak ada sanction harus melakukan itu tadi, pendekatan kepada pemerintah Kota Surabaya, karena kan apapun itu kita juga butuh support anggaran, ya, support anggaran dari apalagi untuk memulihkan ekonomi itu. Saya mohon untuk GP Ansor, apalagi ini semangat baru kan di periode yang kedua ya menjadi GP Ansor. Nah, bagaimana agar sampai ke tingkat PAC ataupun ranting-ranting itu yang di GP Ansor Kota Surabaya ini harus memberikan semangat sampai ke ranting-rantingnya, bagaimana untuk cara memulihkan ekonomi kita. Berarti kan harusnya panjenengan juga harus bersinergi dengan pemerintah kota melalui itu UMKM atau apapun itu, melakukan terobosan-terobosan seperti itu. Yeah. Siap, Neng. Insya Allah, Neng, PAC yang sudah terbentuk 31 kecamatan dan 154 ranting ini akan satu komando untuk menjaga betul-betul stabilitas Kota Surabaya ini yang paling penting dalam hal ekonomi. Itu akan menjadi tantangan kita ke depan. Ya, saya rasa Terakhir, kalau Neng, matang sudah mati. Yeah. Ada lagi, Neng? Apa, Neng? Silakan, Neng. Enggak, kalau menurut saya sih GP Ansor Kota Surabaya ini sudah matang. Sudah sangat matang. Apa mana ketuanya kan yang kedua. Mudah-mudahan Gus Afif juga ke depan bisa menjadi legislatif, ya bisa amin. Membawa inspirasi para ansor-ansor. Siap. Kalau saya ini kan anu tah apa? Wis magak ngono. Fatayat enggak muslim. Jadi sama lo karo-karo nih fatayat iya, muslimat iya. Tapi jenengan gayanya gaya IPP, Neng. Masih Neng. Gitu ya? Iya, Neng, masih IPP. Maksudnya sama ini gaya IPP ya. Masih IPP, Neng. Iya, masih IPP. Ke bawah lagi. Mbak muslimat. Berarti oke, Neng, matur nuwun, Neng. Tugas saya untuk mengawal yang ansor yang di Dapil 3 selesai ya. Aman, Neng. Ya, siap. Siap. Terus semangat surat akan meluncur. Semangat, selamat bagi ansor. Semoga semakin jaya. Oke, Neng. Udara di laut dan terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat Ansor, Banser, se-Surabaya, se-Indonesia, kami akan berbicara sedikit bersama Dewan Penasehat Ansor Kota Surabaya, sekaligus Ketua DPC PKB Kota Surabaya. Sing duwe PKB Surabaya, rek. Nah, maka dari itu, PC Ansor Kota Surabaya akan berdiskusi dengan beliau 10 menit, nggak banyak-banyak, tentang Ansor di Surabaya, Pak. Tantangan Ansor di Surabaya, motivasi ke depan di perkotaan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ansor, saya tadi dicantumkan sebagai penasehat Ansor Kota Surabaya. Tentu saya merasa tersanjung dan mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat adik-adik Ansor yang pada malam hari ini melakukan meeting dengan kita diskusi kaitannya dengan Ansor di masa-masa yang akan datang. Ansor memang di Kota Surabaya perlu ada gairah khusus menghadapi perkembangan zaman yang di dalam sebuah kata mutiara, al-insan ibnu zaman. Manusia itu adalah anaknya zaman, artinya harus bisa mengikuti gerak dan perkembangan terus-menerus kaitan dengan perkembangan zaman yang selalu berada pada posisi yang paling terdepan untuk kemajuan generasi muda, utamanya adalah generasi muda yang ada di Nahdlatul Ulama. Ansor menjadi tumpuan paling depan untuk memberikan warna bahwa ulama yang sekarang ini sedang pada posisi yang mendapatkan ujian yang besar dengan hadirnya berbagai aliran termasuk juga ada kelompok-kelompok yang ingin mendistrikkan NU, utamanya adalah aliran-aliran keras yang selalu merasa paling benar dan merasa dia yang paling islami, dia yang paling benar menurut ajaran Nabi dan Al-Quran. Padahal sebenarnya kalau kita bicara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah, itu tidaklah sebagai seorang dai maupun tokoh-tokoh agama itu dengan cara-cara yang frontal dan cara yang kasar, tetapi harusnya dengan bil mau'idatil hasanah. Tentu Ansor inilah yang akan meneruskan pewaris para ulama dan para nabi untuk bisa mengantarkan warga Nahdiyin khususnya dan pada umumnya adalah umat Islam yang ada di Kota Surabaya yang penuh dengan metropolitan, yang penuh dengan kemajuan, penuh dengan dinamika. Karena itu sahabat Ansor khususnya Adinda Afif, untuk memimpin Ansor di Surabaya ini, harapan kami bawalah Ansor menjadi uswatun hasanah dengan pemuda-pemuda yang lain. Terima kasih begitu. Mantap, Pak. Yang terakhir, Pak. Ya. Dengan umur kita yang sudah tua, 87 ini Ansor, menjadi kekuatan pemuda di Kota Surabaya. Harus bagaimana? Dengan usia yang 87 ini tentu sudah tidak diragukan lagi Ansor dengan perjuangan mengawal ulama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kita harus ingat sejarah bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama itu
karena keberanian orang-orang Surabaya untuk bisa ditempati berdirinya Nahdlatul Ulama. Tentu ini adalah yang paling di depan pada saat itu para pemuda, seperti adanya Hasan Kipo, ada juga pemuda-pemuda yang pada saat itu dipimpin oleh Bung Tomo, dan lain sebagainya. Itu adalah cermin bahwa pemuda Surabaya itu bukan seperti pemuda-pemuda yang lain, tetapi ada keberanian bila terpanggil itu untuk kepentingan bangsa dan negara, tentu agama. Saya kira 87 tahun itu usia yang tidak sedikit untuk kematangan dan untuk perjuangan di masa yang seperti saat ini. Terima kasih. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan pencerahan ini akan menjadi kekuatan barometer kader-kader Ansor Banser di Kota Surabaya. Dengan banyak pengalaman jenengan sebagai aktivis kader NU ketika jenengan pada masa muda. Terima kasih Pak atas waktunya. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Harlah yang ke-87 untuk Ansor Surabaya dan Ansor Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka hidupnya, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna hidup redup alam semesta. Banyak orang hilang nafkahnya, aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya, aku bernyanyi menjadi saksi. Mereka dihinakan tanpa daya, ya tanpa daya.
aku bernyanyi menjadi saksi kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Lagu ini jeritan jiwa hidup bersama harus dijaga. Lagu ini harapan sukma hidup yang layak harus dibela. Hari ini manusia merindukan perdamaian, kebersamaan dan kehangatan cinta. Ketidakpedulian dan pengabaian seringkali menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Tidak boleh ada orang yang kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Tak boleh lagi ada yang merusak dan membunuh kemanusiaan, meskipun atas nama Tuhan dan keyakinannya. Tidak boleh lagi ada. Tidak banyak yang menyadari bahwa beberapa orang mengeluarkan energi yang luar biasa hanya untuk menjadi manusia yang welas asih. Mereka bersatu padu dalam persaudaraan sesama anak bangsa. Terima kasih untukmu yang bersedia bersinergi atas nama kasih sayang dan perdamaian, dalam kerelaan tak terbatas untuk menaungi harapan dan menemukan sebuah bayangan yang tersangkut di impian hingga berdenyut di dalam suaramu, membangunkan fajar, menjelma cinta, dan bekas jemarimu takkan pernah terhapus oleh waktu. Karena belas kasihmu, engkau akan selalu menjadi sahabatku. Untukmu yang peduli pada kemanusiaan, untukmu sahabatku Banser Rianto. Mereka dihinakan tanpa daya, ya tanpa daya, terbiasa hidup sanksi. Harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi saksi kenyataan harus dikabarkan. Bernyanyi menjadi saksi. Lagu ini jeritan jiwa hidup bersama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansar ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Dan bukan cuman itu, gerakan pemuda Ansor berulang tahun yang ke-87. Usia yang cukup tua, usia yang cukup matang dalam organisasi yang telah mengalami dan ikut terjun pada lika-liku problematika Indonesia. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan syafaatnya kita berharap keselamatan nanti di hari pembalasan. Saya di sini atas nama Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya
mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Transformasi Ansor, Banser ikut dalam pembangunan negeri ini, Indonesia tercinta ini, sebagai pagar baja yang setia menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga di hari lahir Gerakan Pemuda Ansor bisa memberikan warna yang baru, yang indah untuk Indonesia. Sebab keberagaman yang cukup banyak di Indonesia ini perlu dijaga dengan saling menghormati dan memanusiakan manusia. Karena itu kunci kebinekaan yang dicontohkan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita ini. Pada malam 24 Desember tahun 2000, salah satu sahabat kita, sahabat Rianto, cerminan sikap kemanusiaan, sahabat Rianto rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para jamaah gereja Ebenezer di Mojokerto, menyelamatkan saudara sebangsa dan setanah air yang sedang melaksanakan ibadah kala itu. Di Harlah ke-87 Gerakan Pemuda Ansor, saya berharap dan berpesan kepada semua kader Ansor, Banser, khususnya di kota Surabaya, untuk setia kepada Pancasila dan NKRI, dan juga merawat rasa kemanusiaan manusia, serta saling menghargai perbedaan. Sekian yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya. Mohon maaf kiranya ada salah kata. Sekali lagi, selamat Harlah ke-87 Gerakan Pemuda Ansor. Terima kasih. Salam satu barisan, 1000 rintangan patah semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Melorjo mengucapkan selamat hari lahir ke-87 Gerakan Pemuda Ansor. Semoga Ansor maju satu barisan, membangun dan membela negeri. Siapa kita? Ansor NU, Aswaja, akidah kita, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kerembangan mengucapkan Selamat Harlah ke-87 Gerakan Pemuda Ansor. Semoga menjadi garda terdepan membangun harapan bangsa. Siapa kita? Ansor Banser Kerembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizam Safik, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, mewakili seluruh keluarga besar kader Ansor, Banser, Rijalul Ansor, mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua, iman di dada patriot perkasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Simokerto mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Semoga tetap istiqomah mengawal ulama dan NKRI. NKRI harga mati. Siapa kita? Ansor NU. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami segenap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sawan mengucapkan selamat Harlah GP Ansor ke-87. Semoga makin jaya, makin loyal, totas militan untuk berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di kota Surabaya. Siapa kita? Ansor NU, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Penowo mengucapkan Selamat Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Pagar baca gerakan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor Jaya, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Wonocolo Surabaya mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Mudah-mudahan di usia 87 ini Gerakan Pemuda Ansor memberikan kemaslahatan untuk kita semua. Gerakan Pemuda Ansor, pagar baca gerakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kami segenap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Semampir Surabaya mengucapkan selamat hari jadi Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Semoga kita semua sebagai kader-kader Ansor diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam berhikmah kepada NU dan serta setia kepada nusa dan bangsa, wabil khusus Pancasila.